Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, yang diberikan keistiqomahan juga di dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang beberapa keluhan orang-orang yang sudah diruqyah. Jadi sering saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu diruqyah, hendaklah dia betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah itu pengobatan yang merupakan sunnah Nabi, sunnah Rasul ya. Dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa ya. Dibacakan Al-Quran dengan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam prakteknya, dalam faktanya, ketika orang diruqyah itu ya, ada beberapa kondisi. Yang pertama, ketika diruqyah, selesai ruqyah, dia merasa baik, merasa baikan, merasa sembuh ya. Jadi keluhannya hilang, badannya terasa ringan, enteng, keluhannya lenyap, jadi enak, sembuh total. Ada juga yang berangsur ya, sedikit-sedikit hilang keluhannya dalam beberapa hari atau beberapa pekan. Tapi ada juga ketika orang selesai diruqyah itu malah nggak ada perubahan, merasa nggak ada pengaruh, biasa aja, sakitnya tetap ada, keluhannya masih tetap bersarang ya. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, ketika selesai diruqyah, ada juga orang yang malah merasa lebih parah penyakitnya, lebih berat ya, lebih sakit. Nah, yang selama ini sakitnya biasa jadi luar biasa setelah diruqyah. Nah, ini sebetulnya tiga kondisi ini, ada yang merasa sembuh, ada yang merasa tidak ada perubahan, ada yang merasa malah lebih berat penyakitnya. Ini semuanya proses. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu mendapati kondisi yang pertama, selesai ruqyah plong, ringan, sembuh, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kondisi yang kedua, perlu kesabaran. Kalau ternyata kondisi yang ketiga, harus lebih sabar lagi. Bisa jadi ada perlawanan dari setan atau jin yang kita usir ya. Kita kan mengusirnya hanya membacakan Al-Quran dengan niat mengobati. Hanya Allah yang mampu mengusirnya, Allah yang mampu menghilangkan gangguannya, Allah yang menyembuhkan. Kita hanya membacakan doa-doa dan ayat-ayat kalamullah. Itu teman-teman sekalian, sehingga setelah ruqyah ini ya, si pasien perlu intensif ruqyah mandiri. Biasanya para peruqyah memberikan arahan-arahan pasca ruqyah itu intensif ruqyah mandiri. Dan memang ruqyah ini berbeda dengan pengobatan dokter ya. Jadi kalau penyakit medis itu ya bagaimana dokter aja, tapi kalau penyakit non medis ya si pasiennya juga harus berjuang melawan gangguannya. Mungkin ruqyah itu dilakukan 1 jam, 2 jam selesai, tapi 24 jam yang harus bisa ngebentengin dirinya adalah si pasien tersendiri. Makanya saya senantiasa menyampaikan ruqyah mandiri itu diantaranya sholat tepat waktu, baca Quran rutin ya, dzikir pagi petang, dzikir ketika dalam kondisi apapun ya, berada di rumah, mau keluar rumah, apapun yang kita lakukan, awali dengan dzikir, minimal baca bismillah. Ditingkatkan ibadahnya, karena dengan ibadah itu
spiritual kita akan meningkat dan setan tidak akan betah bersarang di badan kita. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua pasien ya, orang-orang yang mengalami gangguan jin perlu ruqyah mandiri intensif pasca diruqyah, kemudian sabar dalam menempuh prosesnya dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang ke peruqyah yang satu nggak sembuh, cari lagi peruqyah yang lain. Belum sembuh juga cari lagi. Berarti itu tawakalnya kepada manusia, kepada selain Allah. Tapi kalau kita berdoa sendiri, meruqyah mandiri, itu kita langsung berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya sebagai arahan ya bagi siapapun yang pernah diruqyah baik oleh saya ataupun oleh teman-teman yang lain, hendaklah bertawakal sepenuhnya kepada Allah, sabar dalam menjalani proses ya. Biasanya 1 pekan, 2 pekan itu akan berangsur-angsur hilang penyakitnya ya. Bisa jadi mungkin lebih lama dari itu atau bisa jadi lebih cepat dari itu. Ada yang lebih cepat 1 pekan juga sudah selesai sembuh, ada yang lama mungkin butuh 2 bulan 3 bulan sampai total kesembuhan itu Allah berikan ya. Semakin kita bersabar, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sakit yang kita derita semuanya menjadi kebaikan bagi kita sebagai penggugur dosa-dosa kita atau menambah pahala kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.